Assalamualaikum. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dengan saya di NRS Channel. Kali ini saya akan bongkar-bongkar mesin fotokopi merek Ricoh, tipenya MP2001L. Mesin fotokopi Ricoh ini memiliki kecepatan 20 lembar per menit ya. Sampai kertas maksimumnya A3 ya. Nah, ini mengalami kerusakan pada alat cetaknya. Jadi kita bongkar alat cetaknya ya. Biasanya orang menyebutnya PCDU ya, atau Photo Conductor Unit, PCU. Kalau PCDU Photo Conductor Development Unit ya, 2. Jadi ini kita harus mengganti OPC drum, cleaning blade, dan developer. Jadi satu paket gitu ya. Nah, ini pemirsa, PCDU-nya kita bongkar, kita buang developer lamanya. Nah, jadi developer ini gunanya untuk mengikat toner ya, atau serbuk toner pada kertas. Nah, apabila developernya sudah kurang baik atau sudah lemah ya, nah, jadi hasil fotokopian atau hasil printnya itu akan luntur atau kurang jelas. Kadang menyebabkan berbayang juga. Nah, sedangkan kalau dari OPC drumnya ya, nah, biasanya dia bergaris hasilnya. Nah, ini kita buang developer lamanya ya. Jadi kita bongkar-bongkar dulu semuanya ya, lepasan bautnya. Kemudian kita buang untuk developer lamanya, kemudian diganti dengan developer yang baru. Nah, ini kita bongkar lagi. Kita harus pasangkan OPC drum yang baru dan cleaning blade yang barunya juga. Ya, ini pengerjaannya harus teliti ya. Tidak boleh terburu-buru. Ya. Kita buang sampai benar-benar bersih ya. Nah, ini di samping kanan ini ada yang namanya bagian pemanas atau disebutnya fuser unit. Kadang orang bilang juga fusing unit ya. Nah, di dalam bagian pemanas ini juga sering terjadi kerusakan, yaitu pada bagian hot roll. Bentuknya sama seperti OPC drum, jadi seperti selongsong neon ya, lampu neon yang panjang, tapi bentuknya yang hitam. Nah, ini kita harus hati-hati ya. Nah, ini ada kuku-kuku namanya itu. Kadang kertas juga sering nyangkut di sini. Kertas sering nyangkut di bagian kuku-kukunya ya. Jadi kalau kita tarik paksa, maka kuku-kukunya akan rontok. Nah, ini kita bersihkan ya. Apabila banyak kerak-keraknya, maka kertas juga akan sering nyangkut ya. Nah, ini kita bersihkan, dilap bersih. Nah, jadi tidak disarankan pakai air ya. Nah, mungkin ada yang sering pakai air atau kadang ada yang pakai minyak tanah, nah, itu tidak kita sarankan ya. Cukup dilap aja ya, lap biasa pakai lap bekas atau majun. Kadang juga bisa pakai tisu ya, tapi jangan pakai tisu basah. Kalau tisu basah ya nanti dikhawatirkan hasilnya malah berbayang atau jadi ngeblur ya.
Nah ini obeng untuk menggunakan yang kita gunakan ya untuk membuka PCDU. Ini kita sebaiknya ada obeng heksagonal namanya tuh, supaya baut yang menempel pada bagian PCDU ini tidak mudah slide. Memang bisa pakai skrup juga, pakai obeng biasa yang positif atau negatif juga ya, tapi nanti resikonya kalau slide susah dibuka. Makanya kita sarankan pakai obeng heksagonal. Ya ini pemirsa, kita bersihkan terus menerus ya, karena kalau tidak seperti itu hasilnya tidak akan maksimal. Ya itu di samping kiri ya, kita bisa lihat ada developer black. Nah itu dalam bungkus yang warna silver, nah, itu namanya developer ya. Nah, isinya developer, nanti kita akan tuangkan ke bagian PCDU ini. Ya ini pengerjaannya harus sabar ya, harus rapi dan bersih ya. Jangan sampai ada kotoran dari PCDU atau developer lamanya yang masih tertinggal di dalam PCDU ini. Nah ini kita tuangkan perlahan-lahan ya pemirsa. Kita tuangkan perlahan sampai merata. Nah nanti apabila sudah penuh, misalkan satu kali isi penuh, lalu putarkan ulirnya supaya merata ya. Nah ini kita harus lakukan perlahan-lahan, jangan sekaligus ya, nanti malah tumpah-tumpah nanti. Ya pemirsa, harus habis. menuntut kesabaran ya dari seorang teknisi, atau mungkin kita mau coba-coba di rumah juga boleh ya. Kalau ada mesin fotokopinya yang serupa dengan ini, kita bongkar-bongkar, lalu kita pasang lagi ya, mungkin boleh lah ya untuk prakteknya. Nah mungkin seperti inilah langkah-langkahnya. Jadi kan kadang ada yang bertanya bagaimana cara memperbaiki mesin fotokopi ini ya. Kalau lokasi mesinnya jauh dari jangkauan kami ya jelas sulit ya, kecuali mesinnya dikirim dulu misalkan ke workshop kami. Nah apabila orangnya tersebut kreatif ya, nah, saya kirim video ini, nah silakan diikuti saja langkah-langkahnya ini. Nah ini yang saya bilang mirip selongsong neon ya. Nah, ini namanya OPC drum. Oke guys, jadi ini gue pasang ya kan. Nah ini OPC drum yang baru menggantikan yang lama ya, yang sudah bergaris. Nah ini OPC drum baru ini ya tetap harus dibungkus ya, jangan sampai tergores atau masuk debu ya dari luar, karena nanti hasilnya malah bintik-bintik atau bergaris. Masuk. Ya inilah pemirsa pemasangannya ya, untuk OPC drum. Tadi kita sudah tuangkan untuk developernya. Nah sekarang kita pasang untuk OPC drum ya. Kemudian jangan lupa di sini masih banyak developer yang bertaburan keluar ya ini tumpah-tumpah begini. Jadi ini memang bisa dikatakan sudah lifetime ya, atau sudah habis masa pakainya. Jadi dia akan bocor pada bagian seal-sealnya itu. Nah ini kita bersihkan ya di bagian dalamnya.
kita bersihkan. Mungkin kalau pemirsa punya semacam vacuum cleaner mungkin lebih baik ya, kita pakai vacuum cleaner, jadi debunya kita sedot habis. Ya, ini kita bersihkan secara perlahan-lahan ya pemirsa. Nah, ini mungkin lebih baiknya kalau pemirsa lebih ingin bersih sekali ya, ini harus dibongkar semua covernya ya, jadi tinggal rangkanya saja dibongkar, kemudian di vacuum cleaner, jadi tinggal disedot debunya ya. Tapi tidak disarankan untuk memakai kompresor ya. Nah, bedanya kan kalau vacuum cleaner kan nyedot debu, kalau kompresor dia meniup. Nah, kalau pakai kompresor ya, dikhawatirkan debunya ini malah berterbangan kemana-mana dan masuk lagi ke bagian yang lain. Jadi kotorannya itu seakan-akan bersih tapi malah menyebar rata ya. Ya, pemirsa, ini ada bagian toner hopper namanya. Nah, ini dudukan untuk foto tonernya. Nah, jadi ini kita bersihkan juga karena biasanya ada sisa-sisa toner ya yang mengerak di bagian toner hopper ini. Ini akibatnya akan susah dikunci ya. Jadi yang warna hijau itu merupakan pin pengunci. Nah, itu ada pin penguncinya, nah, supaya tonernya diam di tempatnya gitu kan, dan itu terkunci rapi. Tapi ini penguncinya biasanya suka keras gitu. Nah, ini dikarenakan banyaknya sisa toner yang mengendap di dalam toner hopper ini. Jadi kita harus bersihkan ya. Nah, ini. Nah, dalam membongkar-bongkar seperti ini kita harus ekstra hati-hati juga ya, terutama baut-bautnya. Jangan sampai bautnya tersisa atau ada yang kurang ya. Nah, kalau misalkan bautnya kurang, misalkan harusnya 10 ini ada 9, mungkin bautnya hilang atau terjatuh, bisa dicari. Dan yang paling aneh lagi kelebihan baut, misalkan bautnya harusnya ada 10, ini malah ada 11. Nah, yang satunya itu dari mana? Akhirnya kan harus dibongkar-bongkar lagi semuanya, berarti ada satu baut yang belum kita pasang nih pemirsa. Nah, ini hal yang lucu tapi memang ini pernah terjadi gitu kan. Kalau sering tidak ya, tapi ini pernah terjadi. Jadi ada kelebihan baut. Akhirnya mungkin kalau teknisinya lagi pusing ya, baut yang lebihnya itu disakuin aja ya pemirsa. Ya, inilah pemirsa, kita harus membongkar lasernya ya. Kita bongkar lasernya, kita bersihkan ya. Di dalamnya itu ada semacam heksagonal ya, lensa heksagonal. Nah, itu jangan sampai terkena debu atau kotoran ya. Nah, kalau misalkan terkena debu atau kotoran di situ, mengerak di situ ya, biasanya hasilnya kurang mengkilat. Nah, ini lensanya juga kita harus bersihkan, hati-hati ya. Bersihkan lensanya harus ekstra hati-hati. Jangan sampai lensanya ini pecah. Nah, ini cover untuk laser unitnya ya. Ini kacanya kita pasangkan kembali. Hati-hati memasangkannya ya, jangan sampai jatuh atau pecah ya lensanya itu. Karena itu tidak bisa diganti pakai kaca biasa. Ya, ini kita pasangkan perlahan-lahan. Harus bersabar ya pemirsa. Tidak boleh terburu-buru memasangkannya, tetap harus perlahan-lahan. Yang penting rapi dan bersih ya hasilnya. Ya, ini mesin fotokopi Ricoh
tipe MP 2001L ini memang cukup handal ya di kelasnya. Ini speed copy atau printnya 20 lembar per menit ya. Fungsinya ini bisa untuk fotokopi, print, dan scan ya. Tapi ini print dan scannya dia twine ya. Artinya dia pakai satu kabel USB yang tercolok ke laptop atau ke komputer. Ya inilah, kita pasang lagi pemirsa ya. Jangan sampai lupa baut-bautnya, jangan ada yang tertinggal ya. Apalagi sampai ada kelebihan baut. Nah, ini harus dibongkar lagi mesinnya kalau ada kelebihan baut. Kita bersihkan kembali. Nah, ini kita pasangkan untuk toner hoppernya. Nah, inilah cara memasangnya ya. Nah, ini kita tekan ya, toner hoppernya kita tekan, lalu kita kunci ya. Nah, gitu. Itulah cara memasang toner hoppernya. Ini covernya juga banyak debu ya, jadi harus kita bersihkan. Kalau ini cukup kita semprot pakai pipet. Ini namanya pipet atau semprotan ya biasa ya. Nah, yang penting tidak ada debu yang menempel di covernya ini. Kalau ini memang tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh pada hasil copy dan print, tapi tetap ini harus dijaga kebersihannya. Nah, kalau ini adalah lacinya, laci kertas atau disebutnya paper tray ya. Nah, ini kita bayangkan ya, sampai tumpah-tumpah ke sini, ini berarti ada kebocoran ya dari PCDU tadi. Jadi kita harus bersihkan supaya kertas yang disimpan di laci kertas ini juga tidak kotor ya, dan nantinya hasil kopinya bersih kembali. Jadi ini bisa dikatakan setengah turun mesin ya, setengah turun mesin. Jadi kita pretelin semuanya, lalu kita pasangkan kembali. Ini setengah bagian mesin ini kita bongkar ya. Nah, ini kita bongkar, bersihkan, lalu pasangkan kembali. Nah, jangan lupa disemprot dulu ya. Cukup pakai pipet aja ya, supaya debunya ya tidak terbang terlalu jauh gitu kan. Kalau pakai pipet ya, kalau pakai kompresor kan terbangnya jauh sekali nih. Nah, ini kita bisa lihat ada pin atau pengunci ya yang berwarna hijau. Nah, itu bisa dipakai untuk mengatur kertas. Kita bisa pakai ukuran kertas A4, folio, A3. Nah, itu bisa diatur-atur ya, bisa dilebarkan, bisa dipersempit atau diperkecil. Kita geser-geser sambil ditekan. Nah, inilah jadinya untuk pembersihan laci kertasnya ya. Nah, ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih ya, supaya nanti kertas yang masuk juga bersih. Nah, kita semprot terus. Kita pasangkan kembali ya pemirsa. Ya, kita pasangkan. Nah, jangan lupa dilap kembali ya, bagian atasnya, bawahnya juga, samping depan dan kanan kirinya. Iya pemirsa. Nah, ini di bagian atasnya disebutnya bagian ADF ya, atau Auto Document Feeder ya, MP 2001L. ADF ini berfungsi untuk penarik kertas otomatis pada bagian atasnya ya. Ini untuk ADF-nya ya pemirsa. Oke pemirsa, mungkin perjumpaan kita tidaklah lama ya. Kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.